Makanya Islam. Gua nih sekarang udah Jakarta banjir. Beda omongannya. Wah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak polisi yang ada di Polri, bapak polisi yang ada di Polda sudah menerima laporan. Mereka yang menindak dengan tegas, mereka yang menindak ini dengan cepat, kita doakan supaya panjang umurnya, diberikan dia husnul khatimah. Ini dulu nih, Jakarta banjir. Apa coba? Netizen itu. Wih, Jakarta banjir. Ini gara-gara. Wih, gara-gara. Ini adalah asap-asapnya keburu. Ini potong kuping gua nih. Ini sekarang udah Jakarta banjir. Beda omongannya. Wah, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada yang dia cintai. Itu udah berapa kenang-kenang itu cobaan. Negeri ini merdeka atas teriakan. Bung Tomo berteriak di Surabaya. Apa yang diteriakannya? Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan demam karena penyakit malaria di tengah hutan. Apa yang diteriakannya? Negeri ini merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jangan lupa itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Yang mengibarkan bendera itu dalam keadaan puasa. Setelah bendera dikibarkan, Presiden Soekarno mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa yang mereka teriakkan? Maka pada hari ini mereka yang menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran, mereka tidak layak tegak, mereka tidak layak bernafas di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Orang Makassar, kalau ada adik perempuannya diusik oleh laki-laki hanya sekedar merusak kehormatannya, dia akan panggil laki-laki itu, dia akan berikan badik, dia akan berikan. Kalau engkau tidak sanggup membunuhnya, tidak menghabisi nyawanya, kau jangan pulang ke kampung ini sebagai laki-laki. Kita negara hukum. Kita negara yang mendukung hukum negara. Ada KUHP. Kita tidak akan berteriak dengan slogan kekerasan tanpa hukum. Saya tidak akan mengambil badik memberikan kepada laki-laki, kau tikam dia. Tidak. Karena kita percaya kepada hukum. Yang kita tuntut adalah tegakkan hukum yang sudah kita tegakkan bersama konstitusi negara. Allahu Akbar. Tegakkan hukum ini. Jangan hanya berlaku pada orang tua yang memotong batang kayu di depan halaman rumahnya, di penjara sekian tahun. Tapi ini yang sudah menodai hukum Allah, menodai syariat Rasulullah, menodai Al-Quran. Wajib negeri ini menegakkan hukum. Kalau tidak, maka kita adalah pengkhianat konstitusi Pancasila, pengkhianat KUHP. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak polisi yang ada di Polri, bapak polisi yang ada di Polda sudah menerima laporan. Mereka yang menindak dengan tegas, mereka yang menindak ini dengan cepat, kita doakan supaya panjang umurnya, diberikan dia husnul khatimah. Mereka yang berkuasa itu akan pensiun. Setelah pensiun mereka akan mati. Yang mereka tinggalkan adalah amal soleh. Apa amal soleh polisi? Apa amal soleh jaksa? Ketika dia sanggup menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita doakan supaya mereka istiqomah dalam agama Islam. Kita doakan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang menegakkan syariat Allah. Tapi kalau mereka khianati doa ini, maka Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Kita semua yang hadir ini mendoakan orang-orang yang menegakkan hukum demi membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berbuat melawan Fir'aun, ketika Nabi Isa alaihi salam berbuat melawan Romawi, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat melawan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka sudah melewati peran mereka. Sekarang ini zaman kita, ini hidup kita. Apa yang kita buat sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Maka berbuatlah seperti yang apa ada dalam tangannya. Seekor semut membawa sebutir gula, bawa, engkau tidak hina karena kau hanya seekor semut. Tapi bila kau seekor gajah, maka bawalah batang kayu yang besar. Hari ini adik-adik mahasiswa, para aktivis datang membawa bendera. Jangan kalian merasa kecil. Adik-adik mahasiswi, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak setuju dengan perbuatan si kafir itu. Jangan kalian merasa kecil. Kalian mungkin seekor semut, tapi kalian sudah berbuat. Tapi gajah-gajah, kenapa tidak membawa kayu yang besar? Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang dipinjamkan Allah ke tangan kalian itu bukan hadiah, itu bukan gratis. Itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jika tidak kalian tunaikan, kalian akan dituntut di mahkamah pengadilan Allah. Allahu Akbar. As-sakitu anil haq, orang yang diam ketika Quran diinjak, orang yang diam ketika syariat Nabi Muhammad ditindas. Syaitan akhras, mereka adalah setan bisu. Apa mereka itu? Mereka setan bisu. Jangan menjadi setan bisu. Allahu Akbar. Yang kita inginkan dari acara ini 3. Yang pertama, jangan ada lagi orang kafir berani menjadi pemimpin di tengah umat Islam. Mau jadi bupati di Papua, silakan. Mau menjadi wali kota di Tapanuli Utara, silakan. Itu memang tempat kalian. Tapi kalian menjadi penguasa di tengah umat Islam, jangan pernah tawar itu. Nabi mengatakan kami yang beriman ini seperti lebah. Lebah tak pernah mengganggu orang, tak pernah lebah bersarang lalu patah ranting. Dia tidak pernah mengganggu. Tapi kalau sudah diganggu, kemanapun kami akan kejar. Allahu Akbar. Yang kedua, ini adalah syiar menunjukkan kekuatan umat Islam. Jangan pancing umat Islam dengan penistaan, yang menistakan Al-Quran di Facebook, yang mengupload gambar-gambar menghina ulama di internet. Kalian mungkin selamat hari ini, tapi besok, lusa, negeri ini akan bergejolak. Kalian yang menganiaya, kami akan cari kalian, walaupun kalian bersembunyi di lubang biawak sekalipun. Jangan hina agama ini, jangan hina syariat ini, jangan hina Quran kami. Kalian akan mati dalam genggaman anak cucu kami nanti di masa akan. Yang ketiga, kita berkumpul bersama memberikan motivasi kepada bapak-bapak jaksa penuntut umum, kepada bapak polisi, supaya mereka kuat mengemban amanah, supaya mereka berani menegakkan hukum ini. Itulah yang kita harapkan. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Orang yang selanjutnya kita minta kesediaannya negeri ini, kemerdekaan negeri ini dibayar dengan darah dan nyawa umat Islam, saudara, untuk menumpas, untuk menyerang
para penjajah di negeri ini, kaum muslimin tidak membagi melihat cukup dengan bambu runcing sambil meniakkan takbir Allahu Akbar dan berdoa. Tidak ada opini publik, tidak ada opini publik. Yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Ini salah satu cara mempublikasikan opini. Karena televisi-televisi yang mengandalkan rating, yang mengambil hanya bisnis oriented, tidak memperdulikan acaranya. Inilah cara mensosialisasikan opini. Ini mesti dipahami dengan baik. Yang kedua, kita ini bukan radikalisme. Kita tidak mengusung kekerasan. Kita hanya memberikan motivasi kepada penegak hukum kita, bapak-bapak polisi, bapak jaksa penuntut umum, para penegak hukum, supaya mereka bangkit semangatnya, spiritnya, tolong agama ini dengan kekuasaan yang dipinjamkan Allah Ta'ala ke tangan kalian. Kalian akan pensiun, akan mati, akan dimakan cacing tanah. Amal yang kalian bawa bukan cuma sholat berjamaah, bukan cuma baca Quran. Apa yang kalian buat untuk menolong agama ini? Kita tidak merubah konstitusi undang-undang dasar 45 Pancasila menjadi Al-Quran, menjadi hadis. Kita tetap dengan KUHP, terapkan penistaan agama, 5 tahun penjara, tangkap dia, hukum dia. Kalau tidak, di masa akan datang akan terjadi pengulangan melecehkan agama kita. Kita bukan minoritas, kita mayoritas. Yang ketiga, negeri ini merdeka dengan teriakan Allah Akbar. Apa yang diteriakkan Bung Tomo 70 tahun yang lalu, Allahu Akbar. Apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman, negeri ini merdeka 17 Agustus 1945, itu pada tanggal 9 Ramadan. Bulan Ramadan, hari Jumat, Presiden Soekarno angkat tangan. Makanya di mukadimah preambul pembukaan UUD dikatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ini tidak boleh terjadi dimanapun. Jangan sampai terjadi pengulangan. Dalam Islam diajarkan as-sakitu anil haq, orang yang diam ketika kebenaran diinjak, maka dia adalah setan akhras, setan bisu, setan bisu. Maka kita mesti jelaskan ini. Yang terakhir, doa. Islam mengajarkan doa. Orang-orang yang belum dapat hidayah didoakan, Allahumma diqawmi, berikan mereka hidayah, karena Allah akan berikan hidayah. Tapi yang menolak hidayah, Nabi juga pernah berdoa, Allahumma al'an Bani Lahir, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an laknat sebulan, laknat sebulan. Satu bulan Nabi baca doa untuk melaknat. Doa dapat hidayah penting, tapi hukuman juga jauh lebih penting. Itulah lebih kurang 5 poin yang ingin disampaikan dengan acara ini. Ini bukan dilakukan oleh orang per orang. Ini adalah bentuk kegelisahan umat Islam terhadap yang terjadi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Setuju atau tidak? بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلحنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا